Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wida Andina, saya dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan dan penghitungan keuangan usaha. Yang pertama adalah pengertian dari laporan keuangan usaha. Menurut Depdiknas, bahwa pengelolaan keuangan merupakan tindakan pengurusan dan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan juga pelaporan. Nah, sedangkan pengertian dari laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan-keputusan ekonomi. Ada juga pengertian dari laporan keuangan. Pengertian lain dari laporan keuangan adalah suatu laporan yang berguna untuk menyampaikan informasi keuangan yang dapat dipercaya kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya adalah tujuan dari laporan keuangan. Tujuan dari laporan keuangan itu digolongkan menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu tujuan khusus, yang kedua tujuan umum, sedangkan yang ketiga adalah tujuan kualitatif. Tujuan khususnya adalah laporan keuangan adalah menyajikan laporan, posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan GAAP. Nah, sedangkan tujuan dari laporan keuangan secara umum adalah yang pertama memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber ekonomi dan kewajiban-kewajiban perusahaan. Yang kedua adalah memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber-sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Yang ketiga adalah memberikan informasi keuangan yang dapat digunakan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang selanjutnya adalah memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan harta dan kewajiban. Yang terakhir adalah mengungkapkan informasi yang relevan yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan keuangan. Sedangkan tujuan kualitatifnya adalah sebagai relevance, yaitu memilih informasi yang benar-benar dapat membantu memakai laporan dalam proses pengambilan keputusan. Yang selanjutnya yaitu laporan keuangan dipilih untuk disajikan bukan saja yang penting tetapi juga harus informasi yang dimengerti para pemakainya. Sedangkan menurut Trabelut Community, tujuan dari laporan keuangan usaha adalah yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk pembuatan keputusan-keputusan ekonomi. Yang selanjutnya adalah menyajikan informasi terutama pada pihak pemakai yang memiliki otoritas atau kepentingan. Yang ketiga yaitu menyediakan informasi yang dapat dipakai oleh para investor dan kreditor untuk memprediksi, membandingkan, dan mengevaluasi aliran kas potensi untuk mereka dalam ukuran jumlah, waktu, dan hubungan dengan ketidakpastian. Yang selanjutnya adalah manfaat dari laporan keuangan bagi UMKM. Yang pertama yaitu manfaatnya bagi pihak dalam atau internal. Yang pertama yaitu bagi pengelola atau direksi dan manajemen, yaitu laporan keuangan memberikan informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan, evaluasi usaha yang sedang berjalan, melakukan budgeting dan kontrol internal. Juga informasi keuangan yang diberikan akurat, maka pengelola bisa mengambil keputusan dengan jernih berdasarkan data-data yang dimiliki. Yang kedua yaitu bagi karyawan. Nah, karyawan akan tertarik dengan informasi keuangan yang terkait dengan stabilitas dan profitabilitas perusahaan. Hal ini juga memberikan gambaran apakah perusahaan mampu memberikan balas jasa dan menyediakan kesempatan bekerja dan berkarir untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk pihak luar atau eksternal, yang pertama yaitu investor atau owner investor, yaitu berkepentingan dengan informasi yang berhubungan dengan resiko yang terkait dengan investasi modal. Yang kedua yaitu pemberi pinjaman. Nah, seorang pihak pemberi pinjaman berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang beserta bunganya dengan tepat waktu. Sedangkan yang ketiga adalah untuk supplier. Pihak supplier dan pemberi hutang jangka pendek lainnya berkepentingan dengan informasi yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang jangka pendeknya. Yang keempat adalah pelanggan. Nah, seorang pelanggan memerlukan informasi yang berhubungan dengan
kelangsungan perusahaan, terutama pelanggan yang melakukan kerjasama jangka panjang. Pelanggan yang loyal membutuhkan hubungan jangka panjang yang langgeng. Yang terakhir adalah pemerintah. Nah, bagi pemerintah, mereka dapat menilai kemampuan perusahaan dalam membayar pajak. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Neraca ini menyajikan data historikal aktiva yang merupakan sumber operasi perusahaan yang dijalankannya. Kemudian utang yaitu kewajiban perusahaan dan modal dari pemegang saham perusahaan. Yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Nah, apa sih isi dari laporan laba rugi? Laporan laba rugi berisi informasi tentang keuntungan dan kerugian yang diderita oleh perusahaan dalam satu periode tertentu. Nah, laporan laba rugi ini menyajikan data pendapatan sebagai hasil usaha perusahaan dan juga beban sebagai pengeluaran operasional perusahaan. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan posisi keuangan. Biasanya juga sering disebut dengan daftar sumber dan penggunaan dana. Nah, laporan perubahan posisi keuangan menunjukkan asal kas diperoleh dan bagaimana kas itu digunakan. Laporan perubahan posisi keuangan menyediakan latar belakang historis dan pola aliran dana. Pola ini terbagi menjadi dua, yaitu laporan perubahan modal kerja dan laporan arus kas. Laporan perubahan modal kerja menyajikan data-data aktiva lancar, utang lancar. Nah, sedangkan laporan arus kas menyajikan data-data mengenai arus kas dari kegiatan operasional, kegiatan investasi, kegiatan atau pembiayaan, dan juga saldo kas awal serta saldo kas akhir. Yang selanjutnya adalah catatan dan laporan lain sebagai penjelasan bagi laporan keuangan. Nah, catatan dan laporan lain ini merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari laporan keuangan. Catatan ini juga tergantung kepada kebijakan akuntansi yang digunakan pada waktu mempersiapkan laporan keuangan dan juga memberi tambahan detail mengenai beberapa bagian di laporan keuangan. Misalnya seperti laporan harga pokok produksi, laporan perubahan modal, dan laporan kegiatan keuangan. Yang selanjutnya adalah karakteristik laporan keuangan untuk UKM. Yang pertama, yaitu laporan keuangan itu harus dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Dan juga informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai. Yang selanjutnya itu harus relevan. Maksudnya adalah informasi dari laporan keuangan perusahaan harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu keandalan. Nah, sebuah laporan keuangan itu harus memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus dan jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang keempat adalah dapat dibandingkan. Maksudnya yaitu, seorang pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode tertentu dengan periode selanjutnya untuk mengidentifikasikan kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Yang selanjutnya yaitu komponen penting dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu neraca. Neraca itu ada dua bentuk ya. Yang pertama ada skontro atau account form, dan yang kedua adalah bentuk laporan atau report form. Nah, dalam neraca, bentuk skontro aktiva disajikan sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal disajikan sebelah kanan. Sedangkan dalam bentuk neraca bentuk laporan itu aktiva disajikan paling atas, sedangkan kewajiban dan modal disajikan paling bawah. Contoh dari komponen-komponen neraca yang pertama adalah aktiva atau aset, kewajiban atau liabilitas, dan modal atau equity. Sedang yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan yang memuat informasi mengenai pendapatan dan beban yang terjadi selama satu periode tertentu. Yang selanjutnya adalah laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal yaitu laporan mengenai perubahan modal pemilik suatu perusahaan selama satu periode, misalnya 1 bulan, 1 semester, atau 1 tahun. Yang terakhir adalah laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.